Tes 1 2 3. Halo, selamat sore Sobat Gritoto, salam sehat. Jumpa lagi bersama saya Fedit. Hari ini saya lagi bersama Pak Jusri Pulubuhu nih, salah satu pakar safety kawakan di Indonesia nih teman-teman. Halo, selamat sore Pak Jusri. Sore Bang Ferdi. Ya, Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal kecelakaan maut yang ada asap itu Pak ya. Nah, kali ini selain kecelakaan itu ada salah satu lagi yang viral nih Pak di media sosial. Itu aksi Cowboy. Aksi arogan ya? Aksi arogan, seorang pengemudi di jalan tol Jagorawi ya Pak. Jadi dia sampai mengeluarkan ini ya Pak, tank gitu ya. Oke. Nah itu Pak Jusri kayaknya lebih tahu nih ceritanya nih Pak ya. Iya. Ini karena di media sosial udah viral juga ada banyak yang tahu. Cuma kita pengen dengar juga nih dari Pak Jusri nih. Seperti apa sih Pak itu kejadian itu Pak? Iya, pada tanggal yang sama dengan kejadian di Pejagan kemarin di tol, nyaris jam yang sama, itu ada dua kasus selain kecelakaan dan ada kasus konflik arogansi yang satu ini, ya. di mana yang terjadi di jalur tol Jagorawi Bogor Jakarta pada jam 2 siang. Kalau tidak salah itu antara pengemudi Fortuner dan pengemudi Avanza atau Xenia Minibus gitu ya? Minibus ya? Antara minibus, SUV sama minibus ya Pak ya? Ya, yes. Okay. SUV dan Minibus. SUV jadi-jadian. Jadi-jadian. Oke, minibus ya. Oke Pak, lanjut. Oke. Nah, pada kasus tersebut kronologisnya di mana si pengemudi Fortuner yang terekam oleh pengemudi lain itu kelihatannya mau menyalip kendaraan Avanza atau Xenia tadi ya. Di mana kendaraan Avanza itu berada di jalur cepat. Iya, jalur paling kanan. Ya, paling kanan. Nah, namun demikian si pengemudi Avanza seakan-akan tetap stay on di situ. Entah dia tahu, entah sengaja, kita nggak tahu. Oke. Yang membuat kesal si pengemudi Fortuner. Berarti seakan-akan dia dihalang-halangi jalannya. Seakan-akan, patut diduga ya. Ya, patut diduga ya Pak ya. Dia dihalangin si Fortuner ini. Nah, kebetulan si Fortuner ini mencoba beberapa kali, nggak ada dari video yang ada viral. Dia mencoba overtake. Saat yang sama si siapa namanya pengemudi di depan minibus tadi ke kiri juga. Kiri juga ya. Nah, ini juga bisa diduga disengaja atau tidak sengaja atau pada saat yang bersamaan dia ke kiri. Karena pas yang SUV ke kiri, yang minibus juga ke kiri. Nah, bisa saja karena miskomunikasi, tetapi ini membuat pengemudi Fortuner marah, kesal, sehingga dia mengacungkan pistolnya. Menunjuk ya. Nah, kebetulan mobil Fortuner ini plat nomornya yang tertangkap dan sudah diakui oleh pihak Puspom juga itu militer TNI Kemenkam nih kalau tidak salah, dan pengemudinya sudah diketahui yang mengacung seorang kapten gitu ya. Nah, ini nggak tahu diteruskan di Puspom. Tapi yang kita bahas adalah di sini kasus-kasus arogansi, road rage itu tidak terjadi di Indonesia saja. Di Indonesia selain konflik verbal mungkin tiap hari antara pengemudi dan pengemudi itu terjadi, bahkan sempat adu fisik. Dan yang paling hebat adalah menewaskan satu orang. Dalam satu kasus di tol juga tuh. Di tol juga dari arah Bogor ke Jakarta yang dialami oleh ASN, di mana korbannya itu ASN. Dia marah, dia mukul, kena serangan jantung, dia mati. Gitu ya. Dia yang mukul, dia yang mati. Mungkin karena panas gitu ya, kesel, sehingga yang terjadi beat jantungnya tinggi. Bung, itu beberapa tahun lalu. Terus kemudian kita ingat kemarin di tol terjadi juga ya antara kita tahu Anda bisa ikut siapa ya. Terus kemudian pernah juga antara terjadi seorang putra dari putra atau anaknya seorang pejabat perwira TNI berantem dengan perwira TNI dengan yang memakai seragam, pukul-pukulan di Kelapa Gading ya. Atau antara Metro Mini dan Metro Mini, antara pengendara motor, itu merupakan kejadian sehari-hari gitu ya. Kayaknya kalau bisa dibilang pengendara di Indonesia masih pada emosian Pak ya. Nah, di sini itu pertanyaannya, mengapa ini terjadi dan bagaimana tipsnya agar ini tidak terjadi?
Gitu. Gimana Mungkin tuh, Pak? kira-kira begitu ya. Bisa, mungkin kita apa harus sabar apa gimana nih Pak? Jadi kalau kita lihat ini terjadi karena pemahaman tentang keberadaan kita di ruang publik itu lemah sekali. Lemah sekali. Kita harus paham. Oke. Selama kita berada di ruang publik, kita harus mengikuti bahasa yang ada. Bahasa yang ada, komunikasi yang ada supaya tidak salah miskomunikasi. Apa bahasanya? Peraturan berlalu lintas. Kita harus tertib mengikuti aturan. Komit. Dan itu adalah bahasa kita. Agar kita tidak konflik. Konflik itu bisa verbal sampai konflik non verbal, fisik. Bisa gitu ya. Artinya tabrakan bisa terjadi. Kalau verbal kan paling masih kebun binatang ya Pak. Maki-maki, kebun binatang, tangan semua, body language keluar Iya, atau klakson semuanya ya. Nah, terus yang kedua, kalau kita memiliki kesadaran itu, maka kita akan memiliki ketahanan emosi, kemampuan mengontrol emosi, sampai kita pun bisa berempati. Tapi faktanya, ambulan aja kuat, nggak ada. Sebaliknya ada yang kuat, bukan ambulan, bukan haknya, banyak sekali. Wah, gitu iya, ya. itu. Jadi orang Indonesia di tengah-tengah ketidaktahuan ini, maaf, lemah, juga disibukin dengan kekacauan-kacauan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Menggunakan lampu, apa, semua, seperti kayak kasus arogansi Tapi yang tadi arogansi itu kalau nggak salah dia mobilnya kan pakai strobo ya, pakai strobo gitu Pak ya. Oke, whatever dia pakai strobo, dia tidak punya eksklusivitas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009 pasal 134 dan ditegaskan di pasal 135. Hanya 4 orang kelompok prioritas dan itu juga harus ada pengawalan. Yang boleh pakai strobo. Yang boleh pakai strobo, gitu ya. Nah, di sini kalau kita bilang bagaimana dalam implementasi strobo, Welen dan lain-lain, di sini masih lemah. Harusnya gimana tuh Pak? Harusnya yang apa yang boleh? Yang pakai strobo? Hanya beberapa kendaraan, gitu ya. Yang pasti tergantung warnanya. Polisi, ambulan, mobil TNI ya, mobil TNI warnanya harus tepat Warnanya? gitu. Warna merah kalau TNI gitu ya. Warna biru. Biru ya, strobonya kalau nggak salah. Warna biru. Biru ya. Sorry, Biru, kebalik biru. saya lupa warna biru atau merah. Intinya di situ ya. Kalau Ada ambulan warna kuning. Ambulan gitu. merah kan Pak ya? Ambulan merah. Ambulan merah. Ambulan merah. Ada kuning ya. Kita kebetulan sangat dekat dengan jalan raya sehingga kesan jalan raya pun gampang sekali kita tertangkap di dalam video ini. Dan juga teman-teman kalau mau tanya-tanya seputar keselamatan berkendara, cara berkendara yang benar dengan seperti apa itu boleh tulis di kolom komentar. Lanjut Pak. Oke. Jadi kembali dalam kasus arogansi kemarin. Di sini kesadaran kedua belah pihak patut diduga tidak paham juga. Katakan si pengemudi minibus tadi. Kalau dia tidak nyalip, ngapain dia di jalur situ? Di jalur cepat ya Pak? Iya, jalur cepat itu hanya untuk overtaking. Begitu overtaking menyalip, sudah dia harus kembali ke lajur berikutnya, bukan di lajur cepat berarti tersebut. lajur paling kanan itu hanya untuk overtaking? Overtaking. Kalau dia idle, dia harus masuk di jalur 2 atau jalur 3 kalau itu 4 lajur. Gitu. Tapi kan ya. di jalan tol juga ada batas kecepatan kan Pak ya? Betul. Nah Gimana tuh Pak? Oke. Nah, kalau seandainya batas kecepatan si pengemudi tadi kita asumsikan pengemudi bus tadi itu 100, berarti kecepatan maksimal. Maksimal ya? Maksimal ya, maksimum. Kalau lewat kan pelanggaran. Ya, tapi dia di jalur paling kanan tuh Pak. Nah, paling kanan kan. Tapi kalau dia tidak overtaking, dia juga patut diduga dia melakukan pelanggaran. Nah, karena harusnya misalkan begitu dia overtaking selesai, dia masuk ke jalur 3 gitu kan. Gitu. Nah, lajur C gitu kan. Lajur C ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan Fortuner? Kita lihat. Kalau di depan 100, dia nggak bisa nyalip karena kalau nyalip kan harus lebih dari 100. Lebih dari 100 ya Pak. Berarti dia harus melewati batas kecepatan. Berarti dia melakukan pelanggaran juga. Kedua, kalau dia menggunakan strobo dan atau apa, tingkat urgensinya bagaimana? Dasar hukumnya bagaimana? Nah, ini yang perlu diinvestigasi. Kalau ada pelanggaran, berarti dua-duanya melakukan pelanggaran. Tapi kan kita nggak tahu. Saya bukan saksi fakta. Oke. Tingkat urgensinya bagaimana? Sebaiknya dalam menyikapi itu, para pengemudi juga harus punya manajemen perjalanan. Apa?
kita tahu yang tinggal di Jakarta, mana sih sudut Jakarta yang tidak pernah macet. Lebih-lebih tol pada hari Minggu. Wow, itu double trafficnya. Pasti, Pak. Oke. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, spare time. Oke. Misalnya waktu normal tidak ada macet, kita lihat di GPS merah, maka tolong double waktu keberangkatan Anda sehingga Anda tidak ada intimidasi dari dalam, Anda akan tenang, tidak terburu-buru. Nggak ada rasa, Karena kalau Anda terburu-buru, ini akan exposure, membuka peluang kecelakaan, membuka peluang konflik kita dengan pengguna jalan lain. Jadi bijak-bijaklah ketika Anda berada di ruang publik. Buat orang nyaman, buat orang tenang. Karena ingat, anak istri semua ada di rumah menunggu kedatangan Anda. Jangan geradak geruduk gitu. Ingat, jalan raya milik kita bersama. Milik kita bersama. Tidak ada prioritasnya kecuali 7 kelompok yang ada disebutkan di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas 22 tahun 2019. Apa aja tuh, Pak? Oke, 7 kelompok itu. Pertama adalah Bulan. ambulan yang sedang melakukan evakuasi. Oke. Kedua, mobil-mobil yang sedang menuju tempat kecelakaan. Oke. Ya. Ketiga, pemadam kebakaran. Ada kebakaran. Pemadam kebakaran yang sedang menuju tempat, jadi dengan sirenenya. Ya. Patat itu harus diberikan prioritas. Keempat adalah kalau tidak salah presiden. Kelima, tamu-tamu negara. Oke. Keenam saya lupa. Ketujuh adalah kelompok yang dianggap oleh polisi memang patut diberikan prioritas dengan catatan pengawalan dilakukan oleh pihak polisi sesuai dengan pasal 135 Undang-Undang Lalu Lintas 2019. Tadi 134, 135. Konvoy gitu, Pak, konvoy. Iya. Nah, kalau tidak ada polisi, maka siapapun yang mengawal tidak mempunyai dasar-dasar hukum. Oke. Karena yang memiliki diskresi hukum lalu lintas hanya polisi. Ini dasar hukumnya, tetapi implementasinya kebanyakan kita sudah kacau balau di sini. Jadi tolonglah kita bijak, tolonglah kita mengerti, tolonglah kita berempati saat di jalan. Yang paling tepat untuk menghindari kondisi semacam ini, sediakan waktu spare sebelum berangkat sehingga tidak terburu-buru, tidak berteriak. Kita lihat Presiden RI Pak Jokowi saja nggak ada totat, nggak ada, bos. Nggak ada, ya. Memalukan, bos. Iya, betul. Ngapain dia begitu? Aduh, dia aja tidak pernah meminta eksklusivitas. Marah dia dengan pas pampres. Gitu kan. Kalau ada totat. Karena dia menyediakan waktu semua dan dia mengalah, empatinya ditempatkan gitu. Masa seorang presiden bisa begitu, kita yang belum presiden meminta melebihi kapasitasnya seorang presiden yang sudah dicontohkan dengan perilaku dia saat berada di jalan raya. Malu. Kayak mungkin kata nenek moyang, kata pepatah zaman dulu, memang jalan nenek moyang gitu. Iya, presiden aja paham gitu. Oke. Nah gitu kita terima kasih banyak nih Pak Yusri nih. Mungkin segitu dulu videonya kali Pak ya, karena udah mau maghrib juga Pak. Enak ya Pak. Karena mungkin segitu dulu videonya. Jadi buat sobat Gritoto nih, dari aksi arogansi tersebut ya bisa dibilang banyak-banyak sabar ya kalau di jalan Pak ya. Benar, sediain waktu. Iya, sediain waktu juga biar nggak buru-buru teman-teman. Oke, mungkin segitu aja kali live kali ini. Terima kasih banyak Pak Yusri atas waktunya. Nanti kita bakal lanjut lagi atau kapan-kapan kita bisa lanjut lagi Pak ya, ngobrolin soal yang lain Pak ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, di follow juga Facebook Gritoto, di subscribe juga channel YouTube Gritoto News. Kalau gitu bersama saya Ferry pamit dulu. Jumpa lagi di Gritoto Live selanjutnya. Thank you Pak Yusri. Thank you.